Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan berbahagia, selalu diberikan keberkahan ya, kenikmatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan juga urusannya dalam hal apapun, dalam hal menuntut ilmu. Baik teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share-nya agar channel ini bermanfaat. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi kelas 8, yaitu tentang Corinth Cartesius, dimana beberapa video yang sudah saya buat, diantaranya adalah nanti silakan saja di review, ada di playlist di YouTube saya, yaitu di Corinth Cartesius. Beberapa video sudah saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam pembelajaran Corinth Cartesius. Nah ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu adalah koordinat geografi lintang atau bujur. Nah, pada materi-materi sebelumnya sudah bahas koordinat Cartesius, koordinat polar, hubungan antara koordinat Cartesius dengan koordinat polar ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di koordinat geografi atau lintang bujur ini ya, kita harus bisa menentukan yang nantinya adalah sebuah yang berhubungan dengan geografi ya, antara lintang atau garis lintang dan garis bujur. Nah, kita bahas sama-sama di sini garis lintang dan garis bujur. Jadi, garis bujur adalah garis khayal vertikal. Jadi, khayal ini adalah garis yang memang yang dibuat gitu, garis khayal itu yang dibuat ya, tidak tidak asli gitu, maksudnya tidak terlihat gitu. Khayal vertikal itu adalah kemana? Yang menghubungkan antara kutub utara. Nah, vertikal seperti ini ke sini. Perhatikan kursor saya. Nah, ini adalah vertikal yang menghubungkan antara kutub utara di sini dan kutub selatan ini di bawah. Ya, selatan bumi. Nah, sedangkan garis bujur 0 derajat ya, itu dimulai dari garis yang melalui Greenwich. Nah, garis bujur 0 derajat itu dimulai dari garis yang melalui Greenwich di Inggris ke arah barat diberi tanda negatif sampai negatif 180 derajat. Nah, disebut bujur barat ya. Dan ke arah timur itu diberi tanda positif sampai 180 derajat. Jadi titik 0 derajatnya itu adalah, ini kan khayal ya, yang garis khayal. Jadi yang menentukan 0 derajatnya itu adalah, artinya di sini adalah sebagai pusatnya itu adalah Greenwich 0 derajat. Nah, kalau ke kiri itu berarti kan ke arah mana? Ke arah barat ya. Ke arah barat itu ke kiri itu akan tandanya negatif, sedangkan ke kanan ya, selalu kanan itu adalah positif. Nah, kedua garis bujur tersebut bertemu di garis batas tanggal internasional di selat Bering. Jadi nanti kedua garis bujur tersebut ini ya, garis bujur ini adalah nanti bertemu ya, akan bertemu di mana? Di di selat Bering ya. Nah, teman-teman semua, kita akan lanjut lagi. Nah, ada garis lintang ya. Garis lintang berupa lingkaran yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi dia akan sejajar dengan garis khatulistiwa. Kalau tadi adalah garisnya adalah ke sini ya, kan beda dengan ini ya. Ini kalau garis bujur ke sini, nah seperti ini ya, ini garis bujur. Nah, lalu garis lintang itu berupa lingkaran yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi berupa lingkaran yang sejajar dengan garis, kita katakan garis khatulistiwa yang ini ya. Nah, sedangkan garis lintang itu kan yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, lingkaran di sebelah selatan khatulistiwa diberi tanda negatif disebut lintang selatan. Nah, lintang selatan itu ke sini. Yang di bawah itu selalu negatif ya. Sampai dengan koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius kan yang ini positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Nah, sama ini juga. Jadi
lintang selatan itu dan lingkaran di sebelah utara khatulistiwa diberi tanda positif yang ke atas, ya, disebut lintang utara. Nah, perpotongan garis khatulistiwa dan garis bujur yang melalui Greenwich merupakan titik pangkal pada sistem koordinat lintang bujur, ya. Nah, gambar 2.2 di samping menunjukkan bahwa posisi garis lintang dan garis bujur ditentukan berdasarkan besar sudut pusat bumi. Perhatikan teman-teman ya. Berdasarkan di mana titik sudutnya merupakan pusat bumi. Nah, titik sudutnya pusat bumi. Posisi setiap tempat yang berada di muka bumi, misalnya kota A, dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, menentukan letak garis lintang yang dilalui kota A, yaitu 75 derajat bujur timur, BT ya disebutnya. Menentukan letak garis bujur meridian yang dilalui kota A, yaitu 30 derajat lintang utara misalnya ya di sini. Ya, ini misalnya di A, di kota A yang ini ya. Kan 75 derajat nih. Nah, 75 derajat itu adalah apa nih? 75 derajat itu adalah bujur timur ya, bujur timurnya, sedangkan lintang utaranya, lintang utara ada di sini. Nah, ini dia titiknya di lintang utara 30 derajat. Jadi diperoleh letak kota adalah 75 derajat bujur timur dan 30 derajat lintang utara. Demikian cara membaca koordinat kutub. Nah, sekarang koordinat lintang bujur. Nah, koordinat lintang bujur ya. Sebentar. Nah, koordinat lintang bujur sekarang kita akan digabung nih. Nah, ketika bumi itu bulat, maka ketika bumi dipetakan menjadi bentuk datar seperti ini, maka akan terbentuk seperti ini ya. Seperti bidang, kalau ini kan bidangnya 3 dimensi ya, artinya mempunyai volume. Kalau ini sudah 2 dimensi, hanya panjang dan lebarnya saja, atau seperti kartesius. Nah, lokasi di tempat di bumi ditentukan letaknya terhadap garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, ini garis khatulistiwa atau ekuator, dan garis bujur Greenwich. Nah, garis bujur itu Greenwich di sini 0 derajat, teman-teman ya. Nah, yang disebut juga prime meridian atau free meridian itu adalah meridian utama ya. Koordinat garis lintang dimulai dari 0 derajat. Nah, dari 0 derajat di sini di khatulistiwa sampai 90 derajat di kutub utara. Sampai 90 derajat di kutub utara yang disebut lintang utara atau lintang dan yang disebut lintang utara, dan sampai negatif 90 derajat di kutub selatan yang disebut lintang selatan. Jadi di sini sampai di sini. Nah, dari sini ini sebut adalah lintang utara. Nah, ini S-nya itu adalah berarti lintang selatan. Paham ya teman-teman ya? Nah, sedangkan koordinat garis bujur atau meridian, meridian di sini mulai dari 0 derajat di sini. 0 derajat. Kalau ke kanan adalah timur, jadi tetap dibacanya itu adalah di sini jangan negatif ya. Karena 30 derajat berarti barat ya, artinya bujur barat gitu kan. Berarti dia posisinya negatif gitu. Tetap tapi nah, dimulai dari 0 derajat di sini di meridian sampai 180 derajat sampai sini ke arah timur sampai dengan negatif 180 derajat. Kalau ini kan dibacanya ke kiri ya, negatif ke arah barat, sehingga kedua garis bujur itu bertemu di garis batas tanggal internasional terletak di selat Bering ya. Begitu ya teman-teman ya. Cara membaca nanti koordinat lintang bujurnya seperti ini. Kalau dipetakan menjadi 2 dimensi ya, atau seperti bidang kartesius. Nah, contoh, kita akan perhatikan contoh di sini. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar di samping menunjukkan peta Kalimantan Tengah. Ya, kita lihat Kalimantan Tengah di mana? Ini salah satu peta di Kepulauan Indonesia ya. Dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, kurang lebih seperti ini. Tentukan koordinat lintang bujur untuk posisi tempat-tempat berikut. Kita lihat yang pertama, Palangkaraya. Mana nih Palangkaraya nih? Nah, ya. Palangkaraya yang ini, maka Palangkaraya terletak pada apa? Pada apa? Dua apa nih? 2 derajat lintang selatan ya. Lintang selatan ya kalau ini, ya. Kenapa? Karena di sini 0 derajat. Kalau ke bawah berarti itu adalah negatif.
ya. Artinya kalau negatif itu adalah selatan. Sampai dengan 3 derajat. Di sini berarti 2 derajat sampai dengan 3 derajat, betul ya? Koordinatnya di sini. Nah, di sini. Nah, berarti sampai dengan 3 derajat lintang selatan. Dan di mana adanya di sini? Oh, di sini adanya dia di 113 bujur timur, ya. 113 derajat bujur timur dan sampai dengan 114 bujur timur. Kenapa bujur timur? Kita lihat teman-teman ya, Indonesia itu ada di sebelah timur ya. Kita lihat peta yang tadi ya. Ini kita lihat peta yang tadi yang ini. Nah, Indonesia ada di sebelah sini ya. Nah, ya ini timur. Ini adalah ini adalah bagian, artinya di sini adalah bagian timurnya, ini bagian baratnya. Ya. 0 derajat di sini. Oke. Nah, seperti ini. Sedangkan sekarang Pangkalan Bun, mana Pangkalan Bun? Nah, Pangkalan Bun itu terletak antara 2 derajat lintang selatan dan 3 derajat lintang selatan, ya, sampai dengan 3 derajat dan 111 derajat bujur timur sampai dengan 112 bujur timur. Kuala Kapuas, mana Kuala Kapuas? Nah, di sini. Nah, itu adalah 3 derajat lintang selatan. Kalau 3 dan di sini berarti otomatis di sini ada 4 ya. Berarti 4 derajat lintang selatan. Kita lihat aja nggak apa-apa kalaupun di sininya nggak ada. Sampai dengan 114. Nah, 114 bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau apa nih? Muara Taweh. Muara Taweh itu di mana? Muara Taweh itu di antara 1 derajat lintang selatan sampai dengan 2 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 bujur timur ya. Paham teman-teman ya? Ini adalah cara membaca koordinat bujur dan lintang ya, koordinat lintang dan bujur sebutnya. Boleh seperti itu. Nah. Oke, teman-teman bisa menguji pengalaman dengan mengerjakan soal latihan 7 pada halaman 79 ya. Baik, itu saja teman-teman ya. Beberapa materi tentang koordinat kartesius. Nanti insya Allah saya akan buatkan beberapa latihan ya, atau pembahasan soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung diberikan komentar, atau ada kebingungan silahkan review lagi materinya. Insya Allah cukup mudah untuk materi koordinat kartesius ini, tidak insya Allah tidak ada banyak kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.